Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Seni Lukiardi. Saya adalah dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. Pada video ini saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktikum pemasaran jasa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbasis praktik yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan konsep pemasaran jasa secara langsung dalam bentuk simulasi maupun studi kasus nyata di industri jasa. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari karakteristik jasa, strategi bauran pemasaran jasa atau service marketing mix, pengelolaan kualitas layanan, pengukuran kepuasan dan loyalitas pelanggan, hingga perancangan strategi pemasaran jasa untuk suatu produk atau perusahaan tertentu. Mata kuliah ini membahas pemasaran bisnis jasa dengan mengintegrasikan 3 pendekatan teori, yaitu manajemen pemasaran secara umum, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir secara sistematis dan komprehensif dalam melihat berbagai persoalan pemasaran bisnis jasa. Mengingat sektor jasa semakin mendominasi perekonomian dunia, pengelolaan bisnis jasa yang baik menjadi kunci daya saing produk di pasar. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai konsep dan teknik dalam mengelola serta memasarkan jasa, termasuk kerangka kerja dan prosedur analitis dalam mengelola bisnis jasa. Melalui pendekatan praktikum, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlihat langsung dalam merancang, mempresentasikan, dan mengevaluasi strategi pemasaran jasa melalui tugas proyek kelompok maupun individu, selain praktik langsung dalam mengamati bisnis jasa di lapangan. Metode mengajar harus dilakukan dengan lebih interaktif dan menyenangkan, misalnya dengan studi kasus role play maupun belajar mengaudit jasa. Mata kuliah ini dibebani beberapa CPL yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai sesuai keahliannya, serta mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk laporan tugas. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, melaksanakan komunikasi pemasaran yang efektif, mewujudkan kepuasan pelanggan, serta menangani keluhan pelanggan. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pemasaran secara umum, konsep teoritis komunikasi pemasaran, serta konsep teoritis hubungan pelanggan. Penilaian akhir mata kuliah praktikum pemasaran jasa mengikuti ketentuan buku panduan akademik Unikom dengan komponen sebagai berikut. Kuis berkontribusi sebesar 10%. Tugas baik individu maupun kelompok memiliki bobot 20%. UTS berkontribusi sebesar 30% dan ujian akhir semester atau UAS berkontribusi paling besar yaitu 40%. Dengan komposisi ini, penilaian mengukur pemahaman siswa secara berkelanjutan mulai dari kuis, penyelesaian tugas hingga evaluasi tengah dan akhir. Terima kasih sudah hadir pada mata kuliah praktikum pemasaran jasa. Ya, jadi hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai manajemen kualitas jasa. Hari ini tuh akan sedikit berbeda ya, supaya teman-teman tidak ngantuk karena judulnya juga praktikum. Kita akan bermain peran, role playing ya. Seolah-olah satu kelompok adalah penyedia jasa. Ya, penyedia jasa misalnya bisa jadi salon, bisa apalagi kalau jasa, bisa universitas, misalkan klinik kecantikan ya, bisa apa saja. Kemudian kelompok yang lain akan komplain. Nah, saya ingin tahu bagaimana teman-teman menghadapi pelanggan yang komplain, ya, bagaimana perusahaan atau manajemen menghadapi pelanggan yang komplain. Nanti kelompok ini sebagai produsennya, penyedia jasa atau perusahaan. Nanti itu komplainnya harus rewel ya. Ya, komplainnya harus rewel. Pokoknya gimana sih jadi pelanggan yang rewel, ya? Ini kita lihat bagaimana mereka bisa menahan emosi kah, ya, menanggapi pelanggan gitu ya. Gimana? Nah, kemudian permainan kedua ya, kita akan melakukan audit servis jasa. Ya, kita akan melakukan audit terhadap satu studi kasus. Misalnya, kasus apa kira-kira yang baru-baru terjadi, yang heboh? Apa tuh? Travel tour ya, yang travel haji itu, yang tidak bisa memberangkatkan banyak sekali customernya, pelanggannya. Tentu ini menjadi sesuatu yang mengecewakan bagi pelanggan kan gitu ya. Bahkan mungkin setelah ini si Hanania Travel itu mungkin tidak akan bisa sampai
membuka bisnis kembali ya. Nah, bagaimana ini teman-teman ya sebagai pakar, ceritanya sebagai pakar manajemen ya, bagaimana menanggapi kasus ini gitu ya. Kan ini tuh jasa termasuknya ya gitu. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit mengenai materinya. Nanti kita bermain peran ya. Nanti tukeran, jangan ini yang dimarahin terus. Nanti kamu bagian dimarahi ya, bagian penyedia jasa, kamu bagian komplain. Bagaimana ini manajemen resikonya? Terserah kamu mau komplain apa aja, komplain masalah keuangannya, komplain masalah pelayanannya, komplain masalah apa aja. Ini bertindaklah sebagai suatu tim dari sebuah perusahaan. Ini manajer keuangannya, ini manajer HRD-nya. Bagaimana menangani pelanggan yang komplain? Komplain segala macam hal ya ke mereka. Sebaliknya ya, nanti tim ini juga sama, kita saling bergantian. Ya oke, ini tentang manajemen kualitas jasa. Ya, kualitas ini sangat erat sekali kaitannya dengan yang namanya kepuasan konsumen. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kepuasan konsumen. Gimana kemarin ceritanya kepuasan konsumen itu? Semakin kecil apa? Gap antara apa? Ekspektasi dan realita, maka semakin tinggi kepuasan konsumen. Tapi semakin besar gap yang terjadi antara harapan dan realita, makin rendah ya kepuasan konsumen gitu ya kemarin ya. Oke, sekarang pentingnya kualitas jasa. Tentu yang namanya kepuasan ini tidak terlepas dari kualitas kepuasan jasa gitu ya. Yang pertama ini tentu yang namanya kualitas itu tadi dibuat untuk memperkecil gap antara harapan dengan realita gitu ya. Harapan konsumen dengan realita harus bagaimana gitu ya, supaya semakin kecil gapnya, pelanggan semakin puas ya. Tentu yang namanya pelayanan itu harus berkualitas. Kan Ibu pernah sampaikan sama kalian bahwa yang namanya jasa itu intangible, tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, orang bilang puas harus apa dulu? Merasakan, harus mengalami gitu ya, baru bisa bilang puas atau enggak. Kalau barang kan dilihat pertama kali aja udah tahu ini desainnya bagus atau enggak, sesuai ekspektasi atau enggak gitu ya. Tapi kalau jasa, orang harus mengalami dulu. Teman-teman seneng nggak kuliah di Unicorn? Nggak bisa langsung dijawab, harus mengalami dulu. Bagus nggak itu salonnya? Nggak bisa langsung dijawab, harus ngalamin, dipotong rambut dulu, dicat rambut dulu kan gitu ya. Nah, jadi itu untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian ini sistem manajemen ISO 9001. Jadi yang namanya kualitas jasa itu ada apa ya? Ada indikatornya, ada parameternya. Parameternya namanya ISO gitu ya. Nah, kemudian mengacu kepada undang-undang konsumen dan harus bertahan dalam ranah yang kompetitif. Gimana ini perusahaan ini bisa menjaga konsumennya tetap loyal? Nah, di minggu yang lalu kita sudah cerita apa sih loyal itu, setia itu apa? Nah, ingat ya analoginya, gimana sih pacar yang setia itu? Pacar yang setia itu yang tetap dengan kita meskipun ada 100 atau 1000 perempuan cantik. Sama cantiknya atau lebih cantik dari kita, dia tetap sama kita. Itu kan ya? Iya. Kalau seorang laki-laki tetap sama kita, bertahan sama kita, kenapa setia banget sama kamu? Nggak ada lagi perempuan di dunia, cuman kamu saingannya kambing misalnya ya. Nah, itu nggak bisa dibilang setia, itu kondisinya terpaksa. Kenapa kamu beli bakso di si Emang itu enak? Nggak ada lagi. Bakso yang lainnya ada 20 kilo lagi dari rumah saya. Itu bukan loyal, bukan setia, tapi tidak punya pilihan, nggak ada pilihan, terpaksa gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya setia, dia tetap sama kita manakala tadi betul ada kompetitor. Yang kompetitor itu mungkin lebih baik sama baiknya lebih baik daripada kita gitu ya. Jadi harus apa? Yang kita juga harus bisa mengambil hati konsumen dengan apa? Dengan kualitas yang bagus gitu ya, dengan kualitas yang bagus, dengan keunikan dan dengan inovasi tertentu gitu. Jadi kualitas jasa ini penting untuk bertahan pada ranah yang kompetitif gitu ya. Nah, kemudian ini ada aturan yang apa ya, yang menggarisbawahi ya bagaimana sih kualitas jasa yang baik itu. Orang itu dibilang baik itu gimana? Kan ada indikatornya, kriterianya ya. Dan yang namanya baik, kualitas itu baik itu sangat general, sehingga perlu
diukur oleh suatu ukuran. Ya, kayak cantik tuh kayak gimana? Relatif kan ya. Ukurannya siapa dulu? Kalau patokannya Beyonce gitu ya, mungkin yang cantik itu harus hitam manis seperti Beyonce, badannya harus seperti Beyonce gitu ya. Tapi kalau yang cantiknya ukurannya yang kulit putih begitu ya, ya berarti cantiknya patokannya seperti itu. Cantik itu harus putih kulitnya, rambutnya harus blond gitu ya, badannya harus kecil. Kalau patokan cantiknya orang Korea ya harus seperti itu gitu ya. Jadi cantik itu ada patokannya, ada ukurannya, tergantung kamu mengacu kemana, kamu tinggal di mana gitu ya. Kamu tinggal di mana? Mau cantik cep orang India belum tentu cantik cep orang Afrika kan gitu ya. Kalau cantik menurut orang bule belum tentu cantik menurut orang Indonesia gitu ya. Sangat relatif, tergantung di mana kamu tinggalnya, culture kamu seperti apa, selera kamu jadi banyak ya, ditentukan oleh banyak hal. Sama seperti kualitas jasa. Yang namanya kualitas jasa tuh bagus tuh kayak apa? Harus ada dong indikatornya, kan gitu. Indikatornya itu apa? Parameternya apa? ISO namanya. Alat tolak ukur ini ya. Ruang lingkup pemasaran dalam sistem kualitas jasa. Yang pertama, menentukan persyaratan kualitas hasil keluaran. Yang kedua, menciptakan jasa sesuai dengan persyaratan konsumen. Dan tiga, menjalankan sistem umpan balik dan pemantauan informasi. Maaf, kemarin anak saya pulang dari les nangis, katanya ngerjain tugas, terus ada salah penghitungan, tapi sama gurunya nggak dimarahin, terus anak saya kena berantem garis. Itu kenapa ya kayak gitu? Baik, boleh diinformasikan sebelumnya nama anak ibu siapa dan pengajarnya siapa? Namanya Miriam. Pengajarnya siapa? Yang ngajar tidak. Ibu Rizka. Baik, itu kronologinya kira-kira di jam berapa? Saya kurang tahu untuk jamnya. Pokoknya sepulang anak saya les dijemput, itu dia nangis, katanya kena penggaris sama gurunya karena salah penghitungan. Baik, oh iya ibu mohon maaf sebelumnya. Tadi nama anaknya siapa? Riri. Riri ya bu. Iya ibu betul mohon maaf. Sekali ibu Riri tuh tertidur di kelas. Jadi mohon maaf dan saya tuh bukan mengilat dengan penggaris, ibu cuman hai Riri bangun dulu gitu. Kalau bagian perhitungannya mungkin bisa diajari lagi pelan-pelan gitu ibu. Begitu ibu. Oh, mungkin tertidur gara-gara gurunya yang ngantuk ini mah. Iya, udah nilainya kecil jadi gak bener-bener siap. Kita cara ngajarnya gimana cara sampai anak-anak pada tertidur gitu? Baik. Mungkin boleh dilihat dulu di CCTV di bagian kita bagaimana cara mungkin hanya bisa dikasih. Iya, ibu dikasih perintah dari. Tapi anak saya jadi gak mau les lagi. Itu gimana coba? Kira-kira karena apa? Karena gurunya atau gimana ya? Ya gurunya kan ada saya. Oh iya mungkin. Iya nanti akan dibantu sama teman saya atau di switch itunya gurunya kalau tidak nyaman dengan saya belajarnya. Mohon maaf ibu sebelumnya. Gimana? Sebelumnya izin menjawab juga ya Ibu untuk terkait pembelajaran yang anaknya tidak mau les lagi. Kemungkinan nanti saya akan memberikan wisuda terlebih dahulu, takutnya ada trauma untuk anaknya juga. Iya, nanti bisa dibujuk ke rumahnya mungkin ibunya nanti ayo kita les lagi. Pokoknya udah mau tahu anak saya harus mau les lagi. Iya, kita komisikan bujuk anaknya. Ya mungkin karena anak-anaknya ada yang ngantuk, kita akan membuat kelas lebih seru. Kelas itu akan dipindah dari outdoor menjadi indoor. Iya. Nanti ada speaking, ada game. Kita akan supaya anak-anaknya tidak mengantuk saat di kelas. Iya dan tidak boring gitu. Jadi pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Tapi mohon maaf ya ibu-ibu sekalian. Mohon maaf dari mungkin itu akan jadi masukan untuk kita ya. Kita untuk kedepannya juga akan supaya lebih anak-anak lagi, tidak lebih boring. lagi. Iya. Yaudah kalau gitu saya akan leskan lagi. Kalau misalnya mau nonton saya akan pergi dan viralkan les ini tidak benar. Maaf dulu. Iya, Ibu. Kita jamin itu tidak akan terjadi lagi kepada anak-anak Ibu atau yang lainnya. Karena les kita juga udah berakreditasi unggul. Alhamdulillah. Ya tenang aman saja. Insya Allah akan kita evaluasi. Ya. Ditunggu bujuk anak saya ya. Iya. Boleh. Kalau suami ibu kalau dibujuk jadi parah dalam rawat nanti. Ya ada lagi ini yang mau menanggapi, ya bagus ya. Mau pakai.
pedicure, tapi saya ngerasa airnya itu dingin, jadi kaki saya tuh keriput gara-gara kedinginan. Gimana? Gara-gara kakinya kedinginan, jadi kaki saya keriput, terus kurang bersih juga hasilnya. Masih ada noda-noda di kaki saya. Gak bersih nikahnya, terus sampai sekarang kaki saya masih keriput, jari-jarinya. Kaki saya masih keriput sampai sekarang, harus tanggung jawab, pokoknya saya gak mau tahu. Karena dari pihak kami menggunakan handling untuk ibu, kami akan melakukan training lagi untuk karyawan, yang dimana mungkin karyawan kami masih belum memenuhi kriteria untuk bekerja, yang dimana harusnya menggunakan air hangat, malah menggunakan air dingin. Kami akan melakukan Ayo apa? Aduh, gimana sih? Aku juga kemarin dari perusahaan kemarin juga gimana ya? tenang ibu. Kita akan memberi Anda perawatan gratis untuk mengganti kaki ibu yang keriput, menggunakan treatment yang lebih baik dan karyawan yang lebih senior dari yang sebelumnya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Silakan treatment untuk pedicure lagi. Jadi tanggung jawabnya gimana? Uang saya balik gak nih? Kan kita ada garansi buat kalian remote ulang, yang mana berarti Nanti kan kalau keriput lagi gimana? ada Jaminannya nggak? Rambut saya udah rontok ini, gimana rambut saya rontok? Ini saya juga dari awal. pedicure ya. Jadi posisi dia lecin. Enakan itu harus enakan. Satu-satunya karena kan yang pedicure malah ke rambut itu kan. Itu karyawan ini gimana ya? Kalau Iya, sob gimana? karyawannya dikasih ini gak sih pelatihan dulu gak sebelumnya? Ya, ada SOP-nya gak sih dari sekalian? Enaknya gitu loh. Ada SOP-nya nggak? Mungkin karena karyawan kami yang kemarin masih baru dan belum terlalu tertarap SOP yang biasa di tempat kami lakukan, jadi masih ada kesalahan. Maaf. Kami akan melakukan evaluasi lagi untuk karyawan-karyawan kami. Berarti kurang dong Kak, pelatihan untuk karyawannya. Kalau enggak saya viralin loh. Viralin ya, Kayak ini Kak. ada reformen. Mana harganya mahal, kaki saya jadi gini. Rambut saya juga rontok lagi yang gimana sih? Jadi pada intinya kami mohon maaf ini karena treatment kami yang kurang memuaskan untuk ibu. Terus sebagai ganti kita akan mengganti atas pelayanan yang kurang memuaskan untuk ibu. Sekarang kita akan menggunakan prosedur yang lebih Tapi kalau misalkan gitu lagi gimana? tidak akan. Tidak akan. Karena Apa jaminannya? karena kan Kan kemarin cuma minum ini aja ini semuanya. Iya. karena kemarin menggunakan air dingin, yang dimana berarti kan mungkin kaki ibu-ibu sekalian terlalu lama. Bukan. Ini yang cewek-cewek dong. Masa cowok aja yang ngomong. Yang nggak ngerti spa kali. Ayo. Pokoknya saya viralin kalau udah sesuai lagi. Mohon maaf Bu, jangan diviralin. Kami akan evaluasi lagi dan akan beri sanksi kepada siapa itunya Bu yang Kalau nggak salah Cici deh, namanya. Kaki saya 1 jam pakai air dingin. Gimana sih? soalnya emang rekan saya Cici emang jarang waktu pelatihan, emang jarang memperhatikan. Kok dia dimasukin sih jadi anggota? Karena saya masih magang Ibu, untuk pengalaman. Ya tapi seenggaknya jangan sampai 1 jam lah, kaki saya jadi keriput. Saya bingung deh gimana? Jadi saya jadi gamut. Mohon maaf atas kekeliruan kami akan evaluasi lagi dan kami akan bertanggung jawab untuk kaki ibu yang keriput itu. Akan kami kasih perawatan gratis dan untuk berapa kali gratis sampai kaki ibu tidak kena. Kalau boleh berarti kapan bersedia untuk pedicure lagi? Besok, tapi harus benar-benar kinclong. Kayak kaki derby pokoknya. Kami akan jamin untuk pelayanan kali ini akan kami usahakan yang terbaik dan dengan
pegawai yang berkualitas lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Oke, atas tepuk tangan dulu. Jadi pengalaman yang kita alami itu menggunakan itu terkadang Gojek itu datang aplikasi dan realita itu tidak sesuai, seperti kayak motor ada plat nomor ataupun orang yang datang itu tidak sesuai dengan yang di aplikasi. Nah, mungkin evaluasi untuk kedepannya mohon dikonfirmasi dulu dari pihak entah itu dari drivernya lewat chat ke customer kayak oh, maaf kak, saya di sini menggunakan motor A dengan nomor B gitu, dan orangnya pun sesuai gitu. Dan untuk dari pihak customer yang mungkin ada yang tidak terima, mungkin akan memberikan masukan karena nanti di akhir itu kan ada kayak bagi masukan bintang gitu. Apa yang menjadi kerugian konsumen kalau itu tidak sesuai? Sebenarnya itu ya seperti takutnya ada penipuan ataupun ada penculikan atau bagaimana, kan kita tidak tahu ya, karena datanya tidak sesuai dengan yang di aplikasi gitu. Itu satu ya. Mungkin misalnya kita mau pesen motor yang besar, ternyata yang datang tuh gak sesuai, kayak motor yang kecil gitu. Kadang kita udah pesennya yang gede, Karena harganya beda juga. Iya, harganya berbeda. Oh gitu ya, mengalami juga ya semua ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Kadang waktunya itu gak sesuai dengan yang di aplikasi, lama gitu malah. Bisa jadi Iya, karena makanya tapi bisa jadi karena macet juga. Nah itu tuh si drivernya itu harus konfirmasi ke customer gimana ya, kenapanya gitu, karena dia telat, alasan dia telat. Kadang iya memang drivernya tuh nggak pernah konfirmasi yang kayak bentar ya ini gini kadang tiba-tiba 10 menit nunggu gitu ya, tanpa ada konfirmasi apapun. Kan kitanya juga jadi ragu antara ngebatalin tapi kasihan atau emang kita tungguin tapi nggak ada kepastian gitu. Ya jelas gitu ya, ada di mana ya gitu, dan sering ngeblas ya itu, kadang-kadang kemana gitu dilemparnya sehingga jauh gitu ya, ininya error lah aplikasinya. Ya apalagi kira-kira? Mungkin ada ini sih kayak masukan aja ya, kayak misalnya untuk beberapa perusahaan tuh dikasih waktu buat nunggu customernya tuh agak sedikit ya minimal 5 menitan gitu, karena kan aku rumahnya di gang. Kadang kalau misalnya pesan Gojek kan harus dari rumah dulu terus harus jalan ke depan kan. Nah kadang kayak si drivernya tuh kayak udah kayak iya kayak cemberut gitu, padahal kan maksudnya kita juga Nggak sabar. iya mungkin dikasih waktu kayak misalnya untuk menunggu estimasi kayak untuk tunggunya tuh 5 menit ya. Jadi kalau misalnya 5 menit ya diwajarkan gitu, jangan yang jadi bad mood atau gimana gitu. Jadi kita juga kayak aduh apa sih gitu. Ya setuju nggak begitu kira-kira? Tapi kalau posisinya ini macet, ya susah juga gitu ya. Mungkin si driver ini juga cemberut karena dia juga diburu-buru gitu dari belakang ya. Solusinya mungkin lebih ke kamu kalau rumahnya di gang ya udah kamu datangnya lebih cepet gitu ya. Dilihat dari itu gitu. Sebenarnya sih gitu, karena apa ya, kita tuh susah menuntut orang lain sabar gitu kan. Yang apalagi kalau itu ini variatif sekali drivernya. Yang apa ya, manajemen pun tidak bisa mengontrol itu. Tapi ada bagusnya sih nanti mah ya, kan karena sekarang itu sudah naik kesejahteraannya ya, sudah disahkan menjadi apa 8% ya, otomatis kan tadinya besar, sekarang hanya 8%, artinya kesejahteraan driver ojol ini meningkat sekarang. Nah sudah seharusnya mungkin penyaringannya pun lebih bagus. Ya mungkin disaring psikologis gitu ya, ada tes psikolog, bisi jahat ya, bisi apa mungkin ya gitu. Atau tadi ada sering nggak sih naik gitu udah bayar mahal nggak ada AC-nya. Saya pernah tuh naik Gokar, mending kalau dekat, tapi kalau jauh kan kita keringetan ya gitu. Terus mobilnya nggak sesuai, kotor banget mobilnya gitu ya. Padahal katanya Gojek itu harus baru mobilnya, tapi tetap aja pas datang itu beda gitu ya. Dan itu apa baunya nggak enak, kotor banget, nyetirnya sembarangan gitu ya. Ya betul, itu mungkin ya. Ada lagi nggak yang mau diaudit kira-kira apa lagi? Kalau misalkan kita pesen nggak sesuai sama mapnya, jadi diarahin kemana gitu kan, aku kalau bukan orang Bandungnya takutnya dibawa kemana gitu kan, ya nggak sesuai rute gitu. Ya nggak sesuai rute ya, ya betul ya. Ini juga harus ada sistem ya yang mengecek nih beda nggak antara rute dengan ini tuh gitu harus. Karena bahaya juga ini kalau ada maksudnya jahat gitu ya. Memang kadang-kadang ada yang tidak jujur kayak begitu. Ke sananya lewat tol, ya dibawalah jauh gitu ya. Nah itu
betul ya. Ada lagi pengalaman apa? Ada lagi dari jasa online ini, jasa Gojek online? Saya itu pernah kan kalau misalkan Gojek atau aplikasi online itu kan sering ada promo-promo gitu kan, bisa sampai 2.000, 2.000, 3.000 gitu. Tapi menurut aku pelayanannya itu beda, padahal kan itu promonya udah dari aplikasinya gitu, bisa jadi sampai 2.000, bisa sampai jadi 3.000, tapi kadang sih bapaknya tuh kayak ya kayak bete gitu, cemberut gitu. Padahal kan kita udah pakai promo yang ada di Gojeknya. Kita sempat tuh sering beberapa kali itu kayak 2.000 per 2.000 dan si bapaknya kesal gitu ya. Ya betul. Kadang-kadang promo yang dilakukan perusahaan itu nggak apa ya, tidak diterima dengan baik oleh pelaku di lapangan gitu ya. Karena kalau perusahaan kan pengennya dapat yang banyak gitu, tapi mungkin untuk supir ini capek gitu ya dan sedikit gitu ya. Mudah-mudahan ke depan dibenahi lagi semuanya ya. Ada lagi dari ojek online? Udah ya. Semua juga mengalami ya. Jadi sepakat ya apa yang diaudit oleh kelompok 1 ya, kelompok 3 ya. Terima kasih, tepuk tangan. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah praktikum pemasaran jasa yang saya ampu pada program studi manajemen Universitas Komputer Indonesia. Semoga mata kuliah ini dapat membekali mahasiswa dengan kompetisi praktis di bidang pemasaran jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.